presentasikan dia arsitektur organisasi komputer tentang penggunaan komputer berbasis Kubernetes dengan pendekatan microservice. Pendekatan Kubernetes adalah suatu pendekatan dalam merancang dan membangun perangkat lunak yang memanfaatkan sepenuhnya manfaat dan potensi yang diberikan oleh komputasi awan. Salah satu metode yang digunakan dalam Kubernetes adalah pendekatan microservice. Microservice memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih modular, scalable, dan dapat diatur secara independen, sehingga lebih fleksibel dan tahan terhadap perubahan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana rancangan ini dapat diterapkan. Yang pertama, arsitektur Kubernetes. Yang kedua, pendekatan microservice. Yang ketiga, keunggulan Kubernetes dan microservice. Yang keempat, komponen-komponen utama dan sistem Kubernetes microservice. Yang kelima, penerapan dan implementasi. Yang ketujuh, tantangan dalam rancangan Kubernetes. Kita mulai dari yang pertama adalah arsitektur Kubernetes. Kubernetes mengacu pada pendekatan dalam merancang, membangun, dan menjalankan aplikasi untuk memanfaatkan sepenuhnya. Ini berarti aplikasi tersebut dikembangkan dengan tujuan untuk berjalan dengan lancar dalam infrastruktur cloud seperti AWS, Azure, Google Cloud, dan penyediaan cloud lainnya. Aplikasi Kubernetes umumnya dibangun dengan prinsip skalabilitas otomatis, fault toleran, dan fleksibilitas. Mereka memanfaatkan teknologi seperti kontainer, misalnya orkestrasi dan kontainer, serta layanan seperti serverless computing untuk lebih meningkatkan fleksibel dan efisiensi. Yang kedua, pendekatan microservice. Microservice adalah gaya arsitektur perangkat lunak di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan kecil yang terpisah di masing-masing bagian mengenai satu fungsi atau domain tertentu. Yang kedua, setiap microservice beroperasi secara independen, dapat dikembangkan menggunakan teknologi yang berbeda dan deploy secara terpisah. Hal ini memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih gesit dan lebih cepat dengan mengurangi ketergantungan antar tim dan bagian-bagian dalam sistem. Yang ketiga, microservice biasanya berkomunikasi satu sama lain melalui API, misalnya RESTful API atau RPC, yang memungkinkan pertukaran data antar layanan. Yang ketiga, keunggulan Kubernetes dan microservice. Keunggulan yang pertama, skalabilitas. Setiap microservice dapat diatur secara independen untuk menangani beban kerja yang berbeda. Dalam Kubernetes, kita bisa memanfaatkan auto-scaling untuk menyesuaikan kapasitas aplikasi dan permintaan. Yang kedua, ketahanan. Jika suatu microservice gagal, layanan lain tetap dapat berfungsi sehingga meningkatkan ketersediaan dan mengurangi risiko downtime. Yang ketiga, agilitas pengembangan. Microservice memungkinkan tim pengembangan untuk bekerja secara independen pada layanan yang terpisah, mempercepat siklus perkembangan dan peluncuran fitur baru. Yang keempat, fleksibilitas dalam pemilihan teknologi. Setiap microservice dapat dibangun menggunakan teknologi atau bahasa program yang berbeda sesuai dengan kebutuhan spesifik layanan tersebut. Yang kelima, pembaruan dan pemeliharaan lebih mudah. Pembaruan dan pemeliharaan dapat dilakukan per layanan tanpa harus mempengaruhi seluruh sistem. Yang keempat, kontainerasi komponen-komponen utama dalam sistem Kubernetes. Kontainer memungkinkan pengamanan aplikasi beserta dependensinya seperti pustaka atau konfigurasi dalam suatu unit dapat dijalankan di berbagai lingkungan, baik itu lokal maupun cloud. Yang kedua, orkestrasi dan manajemen kontainer.
Orkestrasi kontainer adalah proses otomatisasi penyebaran, pengolahan, dan penskalaan kontainer. Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer yang paling populer dan sering digunakan dalam lingkup kreatif. Orkestrasi yang ketiga, orkestrasi dan manajemen kontainer. Orkestrasi kontainer adalah proses otomatis penyebaran, pengolahan, dan penskalaan kontainer. Yang keempat, jaringan layanan microservice berkomunikasi satu sama lain melalui API atau protokol komunikasi lainnya. Teknologi seperti Istio atau Linked dapat digunakan untuk mengelola komunikasi antar microservice dan menyediakan fitur seperti routing, pemantauan, dan keamanan. Yang kelima, pemantauan dan pengolahan. Untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik, sangat penting untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus. Yang keenam, skalabilitas dan elastisitas. Cloud native dan microservice mendukung perskalaan otomatis yang memungkinkan aplikasi menyesuaikan sumber daya secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Jika sebuah microservice membutuhkan lebih banyak sumber daya, sistem dapat secara otomatis menambahkan jumlah instansinya. Yang kelima, penerapan dan implementasi. Untuk mulai penerapan cloud native dan pendekatan microservice, langkah-langkah berikut ini umumnya diikuti. Langkah yang pertama, desain dan pemecahan aplikasi menjadi layanan mikro. Identifikasi layanan yang dapat terpisah berdasarkan fungsionalitasnya. Yang kedua, pemilihan platform dan teknologi. Tentukan platform dan cloud dan alat orkestrasi kontainer. Yang ketiga, pengembangan layanan mikro. Setiap layanan mikro dikembangkan dengan teknologi dan bahasa pemrograman yang sesuai. Yang keempat, pengelolaan infrastruktur dan penskalaan. Gunakan alat seperti Kubernetes untuk orkestrasi, pemantauan, dan penskalaan aplikasi. Yang kelima, keamanan dan pemeliharaan. Implementasikan dan mekanisme keamanan untuk memastikan komunikasi antar layanan aman, serta lakukan pemeliharaan dan pembaruan secara teratur. Dan tantangan dalam rancangan cloud native. Komplikasi pengolahan. Semakin banyak microservice yang dibangun, semakin komplikasi sistem yang harus dikelola. Ini memerlukan alat orkestrasi dan monitoring yang canggih. Yang kedua, manajemen transaksi. Dalam arsitektur microservice, transaksi melibatkan lebih dari satu layanan bisa menjadi tantangan. Terutama dalam konsistensi dan koordinasi transaksi distribusi. Yang ketiga, keamanan. Setiap microservice perlu dilindungi secara terpisah yang meningkatkan kebutuhan untuk mengelola identitas, autentikasi, dan otorisasi yang ketat. Kesimpulannya, pendekatan microservice dalam rancangan komputer berbasis kognitif memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan keandalan yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan monolitik, namun penting untuk mempertimbangkan tantangan yang ada dan menerapkan solusi yang sesuai untuk mengoptimalkan arsitektur ini. Dengan memerlukan pendekatan kognitif dan microservice, perusahaan dapat lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.